mahasiswa juga. Nah, nanti bisa follow Instagram saya juga nih, Irwanda Wisnu ya. Siap-siap. Baik, saya bicara paling tidak ada 5 poin ya tentang hantaman pandemi di tingkat global, kemudian penanganan pandemi, dampak sosial ekonominya, kemudian kapan COVID-19 berakhir, dan hidup pasca pandemi. Kalau kita lihat bagaimana di tingkat global, maka bisa dikatakan hampir di seluruh negara, termasuk yang paling berat terdampak adalah negara-negara maju. Jadi dari top 10, top 5 itu adalah negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Spanyol, Italia, kemudian Inggris, Jerman ya. Bahkan sekarang Amerika mencapai level tertinggi korban lebih dari 60.000 per hari ini. Jadi bisa dibayangkan dalam 12 pekan, ya kira-kira 3 bulan saja, COVID-19 yang awalnya dianggap sebagai peristiwa di Wuhan, Tiongkok, kemudian menjadi pandemi global, dan kemudian menginfeksi lebih dari 3 juta orang, dan membawa korban kematian lebih dari 200.000. Jadi ini luar biasa, tidak pernah dibayangkan dalam minimal 100 tahun ini ya. Jadi yang terakhir adalah Spanish flu tahun 1918, dan sekarang di tahun 2020 kita lebih dari 100 tahun kemudian mengalami kondisi yang tidak pernah kita bayangkan terjadi dalam hidup kita. Kemudian kalau bicara dari sisi ekonomi, yang paling mudah melihatnya adalah pada sisi economic growth atau pertumbuhan ekonominya. Karena pertumbuhan ekonomi ini akan mendorong bagaimana menyerap tenaga kerja. Sehingga semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, seperti mana di Cina misalnya, di Tiongkok, maka akan semakin banyak tenaga kerja yang terserap. Demikian pula sebaliknya. Nah, kalau kita lihat proyeksi dari IMF, International Monetary Fund, pada tahun 2019 ini yang lalu, itu pertumbuhan ekonomi dunia masih positif di 2,9%. Tapi kemudian diproyeksikan karena terjadinya lockdown, terjadinya PSBB di Indonesia, partial lockdown, dan pembatasan-pembatasan lainnya di berbagai penjuru dunia, maka kemudian proyeksi tersebut dikoreksi menjadi minus 3 di tahun 2020. Ini merupakan kabar buruk buat kita semuanya, karena kalau minus 3 berarti kita mengalami kontraksi, mengalami resesi, dan akan banyak sekali tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan dan seterusnya. Diharapkan di tahun 2021 kita akan kembali mendapatkan positif, bahkan optimis di 5,8, jika nanti kemudian kita bisa segera recover dengan cepat. Kalau kita lihat dari sisi yang terjadi di Indonesia, maka kita sudah sering membaca dan mendengar tentang pertama kali tentunya nilai tukar rupiah dan dolar yang melemah. Jadi kita lihat kemarin sampai mencapai angka 16.000 ya, sekarang sudah mulai lagi ke angka 15 ribuan dan sebagainya, dan kita belum tahu sampai sejauh mana nanti nilai tukar ini terus bergejolak. Kemudian juga saham properti yang anjlok seperti mana saham-saham lainnya, terutama di industri hospitality ya, yang mengalami penurunan yang sangat drastis. Kemudian harga emas yang meningkat, ini menggambarkan tentang kepercayaan masyarakat yang turun kepada nilai tukar uang, kemudian beralih kepada value yang ada pada logam mulia, sehingga orang buru-buru membeli logam mulia, sehingga supply yang terbatas itu dengan demand yang tinggi mengakibatkan harga yang naik. Juga kita lihat pada sisi pertumbuhan ekonomi yang dikatakan oleh Ibu Menteri Keuangan, kemungkinan kita akan turun di 0,3%, bahkan sampai minus 2,6%, dan tenaga kerja yang di PHK menurut Kemenaker sudah mencapai 2 juta orang, namun Kadin menyampaikan bahkan 15 juta orang jika memasukkan hitungan-hitungan orang yang tidak melaporkan kehilangan tenaga kerja, kehilangan pekerjaannya. Kemudian juga defisit anggaran yang semula hanya 300 triliun sekarang menjadi
850 triliun yang harus kita kemudian amandemen tata kelola utang ini, defisit ini agar aman secara konstitusi yang kemarin dikeluarkan Perpu, peraturan pengganti undang-undang, dan secara pembiayaan maka utang kita mencapai 1.400 triliun karena juga mengcover dari utang yang jatuh tempo harus kita bayarkan. Nah, kalau kita lihat kepada masyarakat secara langsung, kita memetakan dulu kelas-kelas ekonomi di masyarakat ya. Jadi menurut World Bank, Bank Dunia di tahun 2019 mereka melakukan studi tentang kelompok-kelompok ekonomi di masyarakat di Indonesia, maka terbagi dari 5. Yang pertama adalah kelas miskin, kelompok miskin, pendapatan maksimum sebesar 354.000 per orang per bulan. Kemudian rentan di antara 354 sampai 532.000 per orang per bulan. Dan kelas tanggung ya, aspirasi kelas menengah ini penghasilan 532.000 sampai 1,2 juta per orang per bulan. Nah, jumlah ini sampai dengan 115 juta orang. Kalau di miskin tadi sekitar 9 persenan dari 260 jutaan, ya, jadi sekitar 25 juta lah kita anggap ya. Kemudian di rentan itu sekitar 65 juta, maka total itu dengan kemiskinan rentan sekitar 90 jutaan, maka di aspirasi kelas menengah ini sekitar 115 juta. Ya. Kemudian kelas menengah ini pendapatan golongannya berada di antara 1,2 sampai 6 juta, jumlahnya 52 juta orang. Saya kira rata-rata kita di sini rata-rata di kelas menengah atau kelas atas yang penghasilannya 6 juta per orang per bulan. Jadi dengan kondisi PHK, kemudian terhantamnya usaha mikro kecil menengah, maka kelompok tanggung yang nomor 3, aspirasi kelas menengah ini terancam untuk turun kelas ya. Terancam turun ke rentan bahkan sampai ke miskin. Jadi ini merupakan kondisi yang terjadi pada saat ini karena memang ekonomi sedang terpukul dengan kondisi rendahnya demand. Orang-orang kemudian mengurung diri di rumah, social distancing, physical distancing, kemudian konsumsi relatif menurun, hanya membutuhkan yang basic-basic saja, sekedar makan untuk buka puasa, untuk sahur dan sebagainya, tapi kebutuhan-kebutuhan lain relatif tidak dibeli, tidak dilakukan konsumsi, sehingga berpengaruh pada aktivitas ekonomi secara umum. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut lagi bahwa yang kita khawatirkan adalah kemiskinan bertambah. Tadi kita sudah sampaikan adanya kelas yang turun gitu ya, dari aspirasi kelas menengah turun kepada kelompok rentan maupun kelompok miskin. Kemudian kesenjangan melebar, kalangan menengah atas itu relatif tidak terganggu, dan mereka tidak bekerja pun mereka masih bisa tetap hidup beberapa bulan dan tahun ke depan gitu ya, sehingga mereka berbeda jauh dengan kelompok yang tadi turun, sehingga kesenjangannya semakin lebar. Kemudian akses makanan bergizi menurun karena kita mengalami juga permasalahan stok pangan, tentang ketahanan pangan kita bermasalah. Kemudian banyak negara yang semula merupakan negara partner impor, Indonesia mendapatkan pangan yang murah seperti beras dari Vietnam dan sebagainya. Sekarang kita mengalami kesulitan karena mereka juga mementingkan untuk kepentingan domestik mereka. Kemudian kesehatan menurun karena kondisi virus ini. Pendidikan tertinggal karena tidak semua anak-anak di rumah itu memiliki akses terhadap komputer, terhadap smartphone ya, terhadap ponsel pintar dan sebagainya, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Dan yang agak dikhawatirkan adalah pernikahan usia dini yang meningkat karena kondisi yang ada ini membuat kita, keluarga-keluarga terutama yang tadi kelompok rentan miskin tadi, mengambil shortcut atau jalan pintas dengan menikahkan anak-anak mereka kepada keluarga lain gitu ya, untuk mengamankan dari sisi pangan, tempat tinggal dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pencapaian Sustainable Development Goals yang jumlahnya ada 17 akan terkendala karena kondisi-kondisi yang ada yang kita hadapi saat ini. Kalau kita melihat pada penanganan pandemi di Indonesia,
awal-awal memang kita mengalami kegagapan, kita harus akui itu, karena semula dipandang bahwa coronavirus ini hanya terjadi di Wuhan, hanya bersifat lokal, sehingga pemerintah kemudian menawarkan insentif untuk kalangan industri pariwisata. Kemudian ternyata terjadi outbreak, terjadi penularan tingkat global, sehingga pemerintah kemudian merevisi dan kemudian memutuskan fokus pada 3 hal, yaitu pertama keselamatan masyarakat yang pertama, dan melindungi tenaga medis. Yang kedua adalah untuk melindungi masyarakat yang vulnerable, yang rentan, yang miskin. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita melindungi dunia usaha agar tetap bisa survive. Nah, dalam kondisi seperti sekarang, maka APBN dialokasikan untuk membantu tentunya pertama bidang kesehatan. Karena ini adalah bidang yang berada di front line, yang berada di garis depan menghadapi pasien yang PDP, pasien dalam pengawasan maupun orang dalam pengawasan ya. Yang kita tahu kondisinya juga sangat terhantam parah, para dokter, tenaga medis juga banyak yang menjadi korban. Kemudian juga perluasan jaring pengaman sosial, bagaimana bantuan langsung tunai, bagaimana program keluarga harapan berjalan, bagaimana orang-orang yang mengalami kesulitan dana akan tetap menerima dana dan bisa berbelanja, bisa hidup dan seterusnya. Dan juga dukungan industri, insentif perpajakan dan stimulus, kemudian juga program pemulihan ekonomi nasional. Kalau kita lihat dari sisi pendekatan Indonesia dibandingkan negara-negara lain, maka kita memilih jalan tengah. Ada negara yang melakukan lockdown total, jadi betul-betul negara tersebut tidak melakukan aktivitas apapun ya, seperti mana terjadi di India ya, terjadi di Italia. Tapi ada juga negara yang relatif bebas, seperti mana di Swedia masih bebas saja gitu ya, atau seperti Korea Selatan yang hanya melakukan tes terhadap penderita gitu. Nah, kita berada di tengah, yaitu kita melakukan partial lockdown yang dikenal sebagai pembatasan sosial berskala besar. Jadi aktivitas-aktivitas sosial dibatasi, tapi aktivitas ekonomi masih bisa dilakukan. Jadi perusahaan mana saja yang dipandang masih harus untuk bekerja, untuk beroperasi masih bisa diizinkan, kemudian mobilitas orang masih bisa dengan pembatasan-pembatasan yang tertentu, tetapi secara umum orang-orang akan ke rumah masing-masing, akan berdiam di rumah, bahkan tempat-tempat ibadah ditutup dan sebagainya. Namun tetap ada mobilitas yang terjadi secara terbatas. Itu bisa dikatakan sebagai partial lockdown atau lockdown yang partial atau separuh gitu ya. Kemudian juga kita tahu bahwa sekarang ada kebijakan larangan mudik agar menghindarkan resiko tertularnya orang-orang di desa dari masyarakat di kota yang menjadi zona merah saat ini. Nah, kalau kita kemudian bertanya kapan COVID-19 ini berakhir, ini sangat sulit menjawabnya karena inilah pertama kali dunia mengalami kondisi virus yang menyerang seluruh bagian dunia. 199 negara dengan korban jutaan orang gitu ya, dan sangat cepat. Ini tidak bisa dibayangkan, dan vaksin yang ada itu prosesnya bisa lebih dari 10 tahun yang normal ya. Ada yang 28 tahun, ada 15 tahun, ada 11 tahun. Dan COVID-19 ini para saintis, para ilmuwan, para peneliti bertekad untuk mencapai target kurang dari 2 tahun. Ini merupakan kerja keras yang luar biasa. Kalau dari hitungan yang saya dapatkan ya, itu adalah Januari 2024 baru kita bisa dapatkan vaksin. Karena virus ini memang tidak ada obatnya, maka kita bisa hanya bisa membangun imunitas di tubuh kita dengan vaksin gitu ya. Dan kalau kita lihat di Indonesia, bagaimana dampak penanganannya saat ini relatif lebih datar kurva dari pertumbuhan pasien-pasien baru. Jadi dibandingkan dengan bulan April di awal kemarin ya, yang sangat meningkat pesat, sekarang di bulan April akhir sampai Mei itu peningkatan jumlah pasien dalam pengawasan gitu ya, itu relatif lebih rendah daripada periode sebelumnya. Sementara jumlah korban yang meninggal dunia 800-an orang, walaupun ada dispute dari salah satu media internasional yang menyampaikan
ada ribuan kasus kematian di Indonesia yang ciri-cirinya sama dengan COVID-19 tetapi tidak dianggap sebagai korban COVID-19. Nah, nah kita beralih sedikit tentang pasca pandemi, bagaimana kita menghadapi the new normal gitu, bahwa kondisi yang sekarang ada dengan jaga jarak sosial dan fisik, kita bertemu, membiasakan bertemu dan rapat, bahkan diskusi, bertemu keluarga dan sebagainya via online gitu, via dalam jaringan gitu ya. Ini merupakan kebiasaan yang dibangun selama berbulan-bulan dan kemungkinan akan tetap bertahan. Kemudian bekerja dan belajar dari rumah, kita meredefinisi kantor dan sekolah, apakah perlu kita bekerja 9 to 5, 9 sampai pukul 5. Mungkin kita akan menggunakan 3-2 ya, 3 hari di kantor dan 2 hari di rumah atau sebaliknya. Bahkan sekolah juga mengalami hal yang sama, bagaimana kita meredefinisi tentang universitas, tentang pendidikan dan seterusnya. Kemudian keluarga sentris, jadi kita bisa bayangkan selama ini kita tidak tahu anak kita gitu ya, kehilangan figur ayah anak-anak kita dan sebagainya. Sekarang peran orang tua semakin menguat dan banyak sekali ya saya dapatkan informasi keluarga yang merasakan manfaat dari bertemunya mereka hampir 24 jam ya, 24 jam lah di rumah itu, bisa bertemu dengan anak-anak, anak-anak bisa bertemu orang tua. Jadi bisa dibayangkan nanti bagaimana pola asuhnya berubah, pola pembinaan anak-anak berubah dan seterusnya. Dan juga kita lihat pada sektor bisnis terjadi perubahan behavior dari pelanggan. Yang semula orang itu membeli misalnya barang mentah untuk makan, dia masak di rumah. Sekarang lebihnya kepada barang-barang yang sudah ready to eat, yang siap dimakan, yang beku kemudian tinggal dipanasin, disajikan gitu ya. Kemudian semula kita berbelanja shopping sambil dengan cuci mata melihat-lihat barang, sekarang semuanya dari online. Jadi banyak sekali perusahaan yang suffer, yang menderita saat ini, PHK dan sebagainya, seperti hotel ya, tempat-tempat wisata, airline, industri pesawat, kemudian transportasi dan sebagainya. Tapi di sisi lain ada juga perusahaan-perusahaan yang sangat menikmati dampaknya, seperti perusahaan-perusahaan logistik ya, kemudian marketplace, kemudian bahkan petani-petani yang selama ini kesulitan menjual produk-produknya, nggak laku gitu ya jualannya, sekarang secara online mereka hubungkan dengan berbagai channel jaringan yang ada, mereka bisa jualan dengan sangat besar omset yang mereka dapatkan gitu. Kemudian yang terakhir adalah tentang hal yang sangat positif, Iswa juga akan sangat senang gitu ya, bahwa masyarakat sekarang lebih peduli karena kita mengutamakan kita dibandingkan dengan aku. Dan kami di sini alumni STAN kemarin melakukan penggalangan dana, dalam waktu 2 minggu bisa mengumpulkan 1 miliar rupiah. Kita membuat kampanye untuk memberikan alat perlindungan diri kepada tenaga medis. Ini menggambarkan adanya perbaikan pada simpati, empati dari masyarakat kepada sekelilingnya.